Semuanya sehat di sana? Siap Mbak Admiah ya? Oke, Ibu L, Mbak Saumiati. Oke, siap Mbak Manis ya, Mbak Ersiti ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga dapat insight dan sehat selalu semuanya di sana. Di tempatku maghrib dan isya itu lama ya guys, jadi nggak apa-apa ya tertunda dan andaikan nanti ada sesi kedua jadi agak kemalaman. It's okay ya teman-teman ya, sampai jadwal sholatnya berubah lagi ya. Siap Mbak Zahron ya. Oke, siap Mbak Sail ya. Oke, siap Mbak Atun. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semuanya di sana. Oke, oke ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita doa dulu yuk. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya guys. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman. Ada yang teman-teman, tanyakan atau ragukan, boleh tanyakan aja di kolom komen ya. Oke ya guys, siap Mbak Tini ya, Mbak Asmiatun, Mbak Tuti. Sebelumnya suara aku jelas ya teman-teman ya, siap Mbak Sumarni ya. Oke, siap Mbak Dasini, Mbak Tuti ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya, bismillah. Oke, nah aku mulai ya. Ustazah Yaumul Bid udah lewat ya? Ah, ini tanggal 28 atau 28 Safar. Jadi Yaumul Bid itu masih lama ya. Nanti adanya di bulan depan. Untuk tahun Masehi lebih kurang masih 2 minggu lagi teman-teman. Jadi masih lama. Jadi nggak perlu khawatir, hadir aja terus di live aku atau pantengin aja video-video aku. Oke, jadi masih lama teman-teman ya di akhir Agustus kalau nggak salah ya, ya kemungkinan ya. Oke teman-teman semuanya kita mulai yuk, bismillah ya. Nanti kalau aku ingatkan dari sekarang lupa lagi kan. Nah, kita mulai ya. Apakah sholat rawatib boleh berjamaah di rumah bersama suami? Rawatib tidak bisa berjamaah. Kalau duha bisa berjamaah. Oke, kalau tahajud bisa, witir bisa, semua bisa. Kalau rawatib itu hanya sholat sendiri ya. Apakah lingkungan bisa mempengaruhi iman seseorang? Sepertinya faktor nomor satu yang mempengaruhi iman memang lingkungan. Jadi begini, kata Ali bin Abi Thalib, kalau tidak bisa berubah dengan sendiri, maka mulailah dengan mengganti lingkungan. Karena begini teman-teman, memang dosa dan pahala ditanggung masing-masing, tapi dosa dan pahala bisa dipengaruhi oleh orang lain. Makanya dikaitkan dengan kalau teman-teman pergi ke toko parfum, itu nggak usah pakai parfum, cuman teman-teman 1 jam di dalam, keluar tapi baru teman-teman akan bau parfum, ya. Atau teman-teman pergi ke pasar, nggak usah belanja apa-apa, terus kemudian keluar dari pasar teman-teman akan bau ikan. Artinya jika kita tidak bisa berubah dengan sendiri, maka berubahlah dengan cara mengganti lingkungan. Contoh, kita nggak mau gosip, cuman orang datang ke tempat kita, "Hei dia sombong ya." "Oh iya juga ya," gitu. Nah yuk kita ganti. Kita pengen gosip, tapi lingkungan kita bagus ya. Contoh misalnya, "Hei, dia tuh sombong, kamu jangan kayak gitu, itu gosip." Nah gitu. Jadi kalau kita pengen gosip, jelas nih kita pengen gibah, melakukan dosa atau fitnah, tapi lingkungan kita bagus, maka kita akan ditegur. Sebaliknya kalau seandainya ada teman kita yang bergosip, gitu ya, lalu kemudian kita bisa ikutan kalau kita tidak punya iman. Nah, seperti itu. Jadi lingkungan itu paling penting untuk menandakan atau merubah seseorang ya. Oke. Ustazah sholat memejamkan mata gimana? Sholat memejamkan mata itu makruh.
Jadi, menutup mata dan menutup bibir di dalam sholat itu makruh. Jadi sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, ditegur oleh Rasulullah, "Iqrar sholaita, kau ulang sholatmu. Iqrar sholaita, kau ulang sholatmu. Iqrar sholaita, kau ulang sholatmu. Kenapa aku harus ulang sholatku ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Jenggotmu nggak bergoyang." Artinya apa? Artinya sholat itu buka matanya, buka bibirnya, sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita, dan atau sampai kita membuka mulut saja. Oke. Suara ustazah nggak seperti biasa, sengaja dikecilin karena suaranya udah mau habis. Jadi itu mengatur ritme aja. Tapi apakah jelas teman-teman? Oke, apakah jelas? Aku belum dapat email apakah bisa sampai sesi kedua malam ini atau tidak. Tapi takutnya ada sesi kedua, jadi aku hemat suara. Anggap aja aku lagi dewasa. Jadi kalau aku suaranya kecil itu nggak apa-apa guys ya, aku lagi ngatur aja. Karena udah mau habis suaranya nih. Ustazah, bolehkah sholat witir dilakukan satu kali dalam satu malam? Jawabannya adalah boleh saja. Satu rakaat saja boleh ya. Nah jadi satu rakaat saja boleh ya. Ustazah, tadi aku sholat zuhur tapi aku lupa kalau sedang haid. Apakah sholatku sah? Tidak salah. Ya lagian nggak perlu sholat orang haid ya. Jadi tidak berdosa karena tidak sengaja dan kemudian sholatnya tidak sah ya. Oke, karena syarat sholat kan suci dari najis. Ustazah, doa antara azan dan iqomah itu gimana? Jadi kalau ada azan jawab. Setelah habis azan doa tuh menjelang iqomah. Walaupun kita lagi di rumah, doa antara azan dan iqomah itu sangat mustajab ya. Doa antara azan dan iqomah itu sangat mustajab. Kalau teman-teman di masjid, gini caranya. Teman-teman jawab azan, lalu setelah itu teman-teman melakukan sholat sunat qobliyah, lalu menjelang iqomah teman-teman berdoa. Seperti itu. Doa menjelang iqomah itu sangat mustajab. Ustazah, kalau doa memejamkan mata, doa zikir menjamkan mata boleh. Tapi kalau sholat nggak boleh. Kalau baca Quran, menjamkan mata, nggak jadi baca Quran. Nah, jadi penjamkan mata pada tempat yang tepat ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kok nggak ada yang nanya gitu, udah 3 tahun aku nge-live, Ustazah baca Quran merem boleh nggak? Nggak ada yang nanya, kurang jauh pertanyaan teman-teman. Coba tinggikan lagi lah pertanyaannya. Ustazah, kalau baca Quran merem boleh nggak? Gitu dong ya. Oke, Ustazah, bagaimana melakukan tawaf jika bersentuhan dengan orang lain? Khusus saat tawaf itu karena padat itu dimaafkan ya. Oke. Jadi kalau teman-teman lagi di Masjidil Haram itu tidak batal. Bahkan teman-teman boleh sholat berpindah. Jadi kayak gini ya. Misalnya nih, Allahu Akbar, sholat, lalu kita digeser. Jangan berhenti sholatnya, pindah saja, geser, lalu sujud, Allahu Akbar, lagi sujud digeser, lanjutkan, jangan berhenti. Sami Allahu liman hamidah, digeser walaupun gesernya sampai 1 kilometer. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau sholat 4 rakaat, baca ayatnya apakah 4 kali juga? Iya dong, misalnya nih sholat duha langsung 4 rakaat, qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, semuanya baca ayat pendek. Ya, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya baca ayat pendek. Ustazah, ke makam kalau haid boleh nggak? Ulama ikhtilaf soal ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Terserah teman-teman mau punya yang mana. Bolehkah menjema' sholat saat sedang resepsi pernikahan? Tidak boleh. Jamaah itu hanya boleh dilakukan kalau dalam perjalanan antara 80 up to 90 kilometer. Kalau menghafal Quran boleh merem nggak? Pas murojaahnya merem. Murojaahnya itu mengulang hafalan. Tapi kalau mau nambah hafalan, buka matanya. Ya, Ustazah, kalau sholat tarawih itu baca doa iftitah 12 rakaat itu bacanya 1 kali. Tidak, setiap takbir Ratul Ikhram lakukan iftitah.
takbiratul ihram, iftitah lagi. 2 rakaat, takbiratul ihram, iftitah lagi dan seterusnya ya. Ustazah, oke, siap ya. Kalau berdoa diwajibkan pakai kerudung? Enggak juga sih. Kita boleh berdoa tidak khusus. Contoh kita lihat orang susah, ya Allah, jauhkan kami dari kemiskinan. Ya Allah, lapangkan rezeki dia. Itu bisa. Ustazah, oke, siap ya. Oke, ya sampai parau suara ustazah. Sehat-sehat ya? Iya, suaraku parau karena teman-teman. Tuh kan, nanti aku tuntut di padang mahsyar. Nggak bisa ya. Aku lagi hemat suara ya, karena sudah mulai hilang suaranya. Jadi oke, gitu ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kalau sholat di depan ada Al-Quran boleh nggak? Jadi begini Mbak, kalau sholat di depan ada Al-Quran boleh dengan 2 syarat. Yang pertama adalah kalau sholat sunnah doang boleh. Yang kedua dia harus full bahasa Arab. Jadi dia tidak boleh berbahasa, ada Latin yang nggak boleh. Ada 2 cara. Pertama Qurannya bisa dipegang. Ya, dipegang Qurannya, dibawa ruku, bawa sujud, nggak ada masalah. Setelah Al-Fatihah baca. Ya, nah atau bentangkan di sejadah, ya dicari Quran yang bisa dibaca radius 1 meter, letakkan di atas meja kita baca. Itu bisa. Barangkali pengen hatamkan Al-Kahfi di dalam sholat, kan kita nggak tahu. Ya. Iya Mbak Virgo, oke. Cas lagi Zah suaranya. Iya nih, doa teman-teman yang bisa ngecasnya. Doain supaya suaraku baik-baik aja dan sehat ya. Oke. Pokoknya kalau suaraku hilang itu karena teman-teman banyak nanya. Ustazah, kalau baca Quran sambil selonjoran boleh nggak? Boleh. Ada dalil selu iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa, duduk. Fa'ilam tastati fa'ilajam. Kalau nggak bisa, baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Nah, kalau nggak bisa ya telentang ya. Oke. Ustazahku ya sama-sama. Waalaikumsalam semuanya warahmatullahi wabarakatuh. Maghfirah ya. Oke ya guys. Ustazah, gimana kalau sholat fardu, rokaat ketiga lupa baca surat pendek? Ustazah, gimana baca sholat fardu? Oke, rokaat ketiga lupa baca ayat pendek? Hei, kawan, mana ceritanya? Sholat fardu rokaat ketiga dan keempatnya itu nggak pakai ayat pendek, cuy. Gimana ceritanya? Rokaat ini walaupun suara aku hilang, aku masih bisa ngomel loh. Please ya, suaranya doang yang habis ya. Ngomelnya tetap ada nih. Rokaat ketiga, rokaat keempat tidak ada baca ayat pendek kawanku. Hani Beni Suiti. Ya, jadi gini, sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, itu rakaat 1 dan 2-nya doang yang ada ayat pendek. Rokaat 3, 4 nggak ada ayat pendek. Yang pakai ayat pendek semuanya itu adalah cuman sholat fardu, sholat sunnah Mbak. Misalnya sholat sunnah duha 4 rakaat. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Iya baru tahu, selamat. Iya, berarti teman-teman baca ayat pendek ya di rakaat 3 dan 4 ya. Wow, wow, wow. Mungkin kalau banyak yang melakukan, aku buat videonya heboh juga nih ya guys. Oke, Ustazah, ya sama-sama ya. Kita lanjut ya. Sudah wudhu tapi minum kopi, boleh nggak ya? Dalam fikih sunnah Said Sabik, Rasulullah SAW itu berwudhu dan kemudian mentajjedidul wudhunya, memperbaharui wudhunya. Nyari apa, Bebom? Oke, dan mentajjedidul wudhunya. Oke, ntar ya guys, aku ambil dulu mainan kucingku. Wah, enggak. Wow, wow. Tunggu sebentar ya. Nah, ini Bom. Ini dia. Ini Bom. Bentar ya guys. Oke. Ustazah. Oke, siap ya. Oke. Siap ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, kalau pakai ayat pendek sah nggak sholatnya? Kalau nggak pakai ayat pendek, sholatnya sah ya.
Oke, kalau nggak pakai ayat pendek, sholatnya sah ya, teman-teman ya. Oke, sip ya. Jadi ayat pendek itu cuma sunnah pada semua jenis sholat ya. Jadi rokaat 1, 2, 3, 4, sholat fardu kek, sholat sunnah kek, semuanya sunnah baca ayat pendek. Jadi kalau nggak baca ayat pendek, sholatnya tetap sah ya. Oke. Ustazah, oke, siap ya. Oke. Oke, kenapa sering pegang hidung, Zah? Ngilangin grogi? Karena aku, apa ya guys, aku nih live kan baru-baru ya. Jadi aku suka megang hidung supaya ngilangin grogi guys. Kayak gitu ya guys. Oke. Ustazah, sudah wudhu tapi minum kopi boleh nggak ya? Aku jawab ulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah bahwa beliau itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berwudu, lalu kemudian mentajadidul wudunya, ya, lalu kemudian beliau memperbaharui wudunya, beliau berwudu lalu minum minum susu, lalu beliau tidak tajdidul wudu, artinya dia tidak memperbaharui wudunya. Artinya apa? Artinya makan, minum, ngopi itu tidak membatalkan wudu. Mantap kan? Nah, senang kan kalau makan membatalkan wudu, kacau juga kita kalau jaga wudu nggak makan-makan cuy. Kenapa kamu nggak nggak makan, aku lagi ada wudu, kan nggak bisa juga guys ya. Oke. Ustazah, kalau kena macet di jalan tol nggak sempat sholat zuhur, nggak bisa. Kalau macet pun di jalan tol, sholatlah dalam keadaan macet. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat ya. Oke, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Walaupun macet ingsut-ingsut tidak ada masalah. Kalau bisa menepi dulu nggak ada masalah ya. Oke, kalau mau menepi dulu nggak ada masalah ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke ya, kalau baca Al-Quran yang ada terjemahannya, oke, baca Al-Quran yang ada terjemahannya harus pakai wudhu nggak? Jadi, oke, gitu ya, oke. Tidak harus memperbaharui wudhunya ya teman-teman ya, oke. Nah aman ya, Ustazah kalau ngambil air wudhu, oke bentar ya, sebentar dulu guys, benar nggak jawaban aku yang barusan guys? Bener nggak jawaban aku yang barusan, guys? Oke, bener kan? Jawaban aku bener kan? Soalnya sambil sambil baca satpam ini nggak fokus aku. Oke, aman ya? Bener ya jawabanku ya? Oke, aman ya? Kita lanjut ya. Sholat qobliyah dan ba'diyah surat tidak berurutan gimana? Nggak apa-apa, Mbak. Sholat itu berurutan atau tidak, oke, berurutan atau tidak, itu ayat pendeknya bebas aja. Jadi tidak ada masalah. Ayat pendeknya berurutan atau tidak bebas ya. Oke. Gitu. Mendua pikirannya iya. Satpam soalnya. Jadi chat yang paling aku baca tuh chat satpam, takut ada apa-apa. Ustazah, oke. Kalau menjadi makmum tapi lupa membaca Al-Fatihah, sah tidak sholatnya? Sah. Jadi gini, Mbak. Sholat berjemaah itu caranya gini ya. Nah, sholat berjemaah itu caranya gini. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Kan gitu kan? Nah, gitu kan? Nah, ketika imam baca Al-Fatihah, makmum diam. Oke. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum diam. Oke. Ketika imam baca ayat pendek, baru tuh makmumnya baca Al-Fatihah ya. Oke. Kemudian ketika imamnya panjang Al-Fatihahnya, lalu kemudian makmumnya udah selesai Al-Fatihah, panjang ayat pendeknya, makmumnya udah selesai Al-Fatihahnya, dengerin saja imamnya. Lalu kemudian setelah itu ketika imam ini pendek ayat pendeknya, kita nggak sempat membaca Al-Fatihah, ruku saja, tidak ada masalah ya. Semoga paham ya. Jadi teman-temanku intinya gini Mbak ya. Intinya kita baca Al-Fatihah adalah saat imam baca ayat pendek. Oke, kita baca Al-Fatihah saat imam baca ayat pendek ya. Kalau lagi haid baca Al-Waqiah di HP tidak wudu tidak ada masalah. Jadi gini, baca Quran yang wajib wudu itu hanyalah baca Quran yang wajib wudu itu hanyalah kalau teman-teman
Hanyalah kalau teman-teman baca Quran yang full Arab ya. Tapi kalau dia bercampur dengan bahasa Indonesia, ndak wudhu, ndak apa-apa. Nah, misalnya nih Quran Latin atau di HP atau buku zikir pagi dan petang atau Majmu' Syarif ya, itu nggak wudhu tidak ada masalah ya, teman-teman ya. Oke. Oke, Ustazah, oke kita lanjut ya. Aku tidur terpisah dengan suami karena anak-anak kalau ke kamar mandi gak berani. Apa itu dosa? Ketika suaminya ridho, maka teman-teman tidak berdosa ya. Oke, kita lanjut. Gimana hukumnya? Oke, sebentar ya. Sholat taubat sah. Jadi segampang ini Mbak. Ada 5 jenis sholat yang bisa Mbak lakukan kapanpun siang dan malam, yaitu sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Ya, taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid ya. 5 jenis sholat ini teman-teman bisa lakukan kapanpun siang dan malam. Ya, jadi kapan sholat taubat zah? Kapanpun siang dan malam ya. Kapan sholat hajat zah? Kapanpun siang dan malam ya. Kayak gitu ya teman-teman. Ustazah, sholat oke, jadi caranya gimana? Caranya kayak sholat subuh aja. Misalnya nih, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dan seterusnya. Saya jarang wudhu kalau ngaji. Al-Quran Arab Latin, nggak apa-apa. Berwudhu itu wajib kalau baca Quran yang full Arab. Kalau dia bercampur dengan bahasa Indonesia nggak masalah. Sedang sholat menahan kentut batal atau tidak. Jadi begini, kalau teman-teman sholat menahan kentut, itu menahan kentutnya makruh. Allah tidak suka, lebih bagus dibuang. Tapi kalau ditahan sholatnya tetap sah. Sementara kita balik, kalau menguap itu lebih bagus ditahan. Sementara kalau diuapkan, dibesarkan mulutnya itu makruh. Jadi kesimpulannya kalau menguap itu ditahan. Sementara kalau kentut itu dibuang. Cari live yang membahas kentut. Cuman di sini adanya. Alamak ya. Ustazah, kalau umroh memang nggak boleh pakai skincare ya. Saat umrohnya itu nggak boleh. Mulai dari mikot, tawaf, sa'i, tahalul, tertib itu nggak boleh. Tetapi kalau teman-teman sudah selesai itu aktivitas umrohnya boleh. Saranku pakai skincare dulu, lalu berwudu, lalu mikot pasang niat umroh, baru tawaf sampai selesai jangan pakai skincare lagi. Jadi pakai skincare-nya sebelum mikot. Gitu kayaknya. Takut hitam ya? Takut sama matahari. Beda-beda tipis guys. Takut sama hater sama matahari beda-beda tipis. Ustazah, kapan waktu yang membaik? Ustazah, apa fadilah surat Al-Waqiah? Coba perhatikan bahwa Al-Waqiah itu dibaca di habis subuh. Tujuannya adalah supaya dilapangkan rezeki kita. Al-Muluk dibaca mau tidur. Tujuannya supaya kita itu dimudahkan dalam proses siksa kubur. Sementara Al-Kahfi itu dibaca di hari Jumat melindungi kita dari dosa dari Jumat satu ke Jumat lainnya. Kemudian selanjutnya surat Ar-Rahman itu dibaca kalau teman-teman lagi galau. Ustazah, oke, kalau kita haid yang keempat sedang nggak kelar, apa kita ke hari ke sedang nggak kelar secukup terus tapi ya, apa ini? Oke, terlalu anak muda ini tulisannya ya. Oke, guys, aku ini sudah kadaluarsa juga usianya, guys. Jangan disingkat-singkat tulisannya, guys. Otakku nggak sampai. Berkali-kali salat taubat siang dan malam boleh. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Salat taubat minimal 2 rakaat. Habis duha taubat, sebelum duha taubat, jam 3 siang taubat, 10 malam taubat. Boleh maksimal 6 kali ya atau 12 rakaat. Kayak gitu ya. Ustazah, apakah sholat birrul walidain? Secara hukum nggak ada sholat birrul walidain. Apa itu sholat birrul walidain? Sholat bakti kepada orang tua.
Dalam mazhab apa ya? Dalam mazhab Syafi'i tidak ada sholat ya birrul walidain. Sementara jenis sholat-sholat sunnah itu banyak dipopulerkan oleh mazhab Syafi'i. Misalnya nih sholat awabin. Mungkin teman-teman pernah dengar tidak ada sholat awabin ya. Yaitu berarti teman-teman ikut mazhab Hanafi. Sementara, sholat awabin dipopulerkan oleh mazhab, Syafi'i ya. Oke, Ustazah kalau sholat subuh kesiangan boleh nggak? Boleh, tapi berdosa kalau terlalu sering lalai. Baca Al-Quran yang full sama yang ada terjemahannya pahalanya sama. Ustazah, hadiah untuk almarhum orang tua Ustazah, maksudnya gimana? Misalnya nih kita baca Quran, "Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya." Ustazah, oke clear ya. Kalau umroh atau haji, apa harus pindah? Maaf. Kalau umroh atau haji, apa harus pindah? Maaf. Pindah apa? Harus pindah? Pindah ke lain hati? Ya jangan, setia dong guys. Apalah nih pindah kemana sih? Alamak. Oke guys, ini ujian hidupku. Nah, lu kok nggak ada ujian hidup sih? Ada. Apa itu? Membaca typingan yang terpotong. Ya, oke guys, Mbak pindah ke mana? Oke, bercanda ya guys. Iya. Oh, pindah mazhab. Oh, gono. Kalau pindah mazhab, sementara boleh, nggak masalah. Lebih tepatnya bukan pindah mazhab. Mbak bukan sedang pindah mazhab. Tapi Mbak menyesuaikan dengan kondisi darurat yang ada di Mekah dan Madinah. Contoh, bersentuhan dengan suami itu kan Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat saja. Nah, tetapi misalnya teman-teman ikut Imam Hanafi nih, maka teman-teman bilang, Imam Syafi'i ini batal gitu kan. Nyampe di sana, tidak batal, nggak apa-apa itu karena kondisi di Mekah, Madinah ya. Ustazah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ustazah, udah kencang suaranya, oke kita turunin lagi, hemat suara. Soalnya suara aku nih argo berjalan guys, susah nih kalau habis kaco ini. Ustazah, dalam sholat wajib, apakah bacaan surat pendek bisa diulangi beberapa kali? Bisa, Mbak. Mau Al-Ikhlas Mbak baca 7 kali satu rakaat boleh, atau seumur hidup kita cuman baca Al-Ikhlas juga boleh. Kayak kawan-kawan kita nih, Mbak. Pagi, siang, malam Al-Ikhlas terus sampai ajal menjemput ya. Oke. Ustazah, iya, oke, siap ya. Oke, clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar setiap hari di akun ini ya. Sedekah subuh bolehkah untuk membantu saudara? Justru orang yang paling pantas, layak, berhak kita bantu adalah saudara. Bahasa lainnya zawil kurba. Orang terdekat dulu, wal yatama, baru orang yatim, wal masakin, baru orang miskin. Nah, kalau mau ikut aturan itu, masa kita sedekahnya ke orang kakak kita makan aja susah? Masa kita sedekah ke orang kakak kita aja susah beres PP anak? Kan nggak cocok guys ya. Oke. Tapi oke, clear ya. Nah, Ustazah, tapi rugi Ustazah kulhul terus ya. Ganti-gantilah ayat setelah Al-Fatihah itu boleh ganti dengan ayat kursi kayak, boleh ganti dengan ayat Rabbana atina fid dunya kayak yang penting isinya adalah ayat Al-Qur'an ya. Oke, oke. Oke, Ustazah, Ar-Rahman kayak 2 ayat nggak apa-apa. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, Allahu Akbar, boleh. Jika berwudu bersentuhan dengan menantu, menantu itu mahram mu'abbad, jadi aman saja. Gimana hukumnya? Sebentar ya. Niat sholat dalam hati boleh, nggak masalah. Yang penting dari takbir sampai salam buka bibirnya ya. Jangan di dalam hati ya. Kalau sholat subuh jam 6 kesiangan boleh. Boleh aja, tapi kalau keseringan itu termasuk lalai dan berdosa. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Niat sholat dalam hati, udah boleh. Oke boleh Mbak, boleh. Ada yang bilang tidak wajib nabung haji, sedangkan biaya tidak sedikit. Memang tidak wajib.
Haji memang tidak wajib, haji wajib bagi yang mampu saja. Kalau nggak bisa haji, nggak usah mikirin haji guys. Ya, teman-teman boleh umroh saja atau cari amalan yang setara haji dan umroh. Kan bisa. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat di masjid, lalu kemudian setelah itu dia itikaf sampai syuruk, dia nggak pulang ke rumah, dia zikir, baca Quran, sholawat, lalu kemudian dia itikaf 1,5 jam lah sampai syuruk, lalu dia sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, lalu kemudian dia dapat pahala 1 kali haji, 1 kali umroh. Sholat duha apa boleh 2 rakaat? Udah mantap itu. Ya, udah keren itu. Yang penting jangan putus coba. Ustazah, oke, niat sholat dalam hati pakai usolli. Udah dijawab nanya lagi. Ini mesin atau orang sih ini? Mulai aku yang mencurigai teman-teman mesin atau orang. Biasanya teman-teman yang bilang aku AI. Sekarang aku yang jadi mempertanyakan, ini mesin atau orang? Weh, udah aku jawab dengan orang yang sama. Nanya lagi, apa aku salah? Suara aku jelas nggak guys? Guys, suara aku jelas nggak guys? Atau lebih jelas wajahku yang comel-comel ini dibanding suaraku? Ya, jelas ya guys, teman-teman fokus ya, jangan mikirin masa lalu terlalu pahit ya. Kita lanjut ya guys. Ustazah, oke, tahajud boleh 2 rakaat? Jawabannya boleh saja. Tahajud 2 rakaat boleh saja ya. Ustazah, oke, kita lanjut ya. Batal kesentuh istri saat berwudu enggak? Tidak. Tidak, kalau yang teman-teman sentuh itu kukunya atau rambutnya. Tapi kalau yang tersentuh itu kulitnya, maka ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa mutlak batal, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat saja. Oke, gimana hukumnya sholat Rabu Wekasan? Ah, itu budaya Jawa. Ya, hanya ustadz yang di Jawa yang paling tahu tentang itu. Tapi prinsipnya adalah selagi tidak melanggar syariah, lakukan. Cuma kami di sini tidak mensemarakkannya karena kami di Sumatera. Kalau yang aku dengar Rebu Wekasan itu hanya sekedar berdoa, doa tolak bala is okay ya. Nah, gitu ya guys. Oke. Aku tidak berani menyatakan itu salah secara mutlak karena yang menyampaikan itu juga ulama. Oke. Ustazah, oke. Nah, bolehkah uang sedekah subuh buat beli kue untuk pengajian orang meninggal tetangga? Sedekah subuh itu prinsipnya adalah kita berikan sesuatu kepada orang lain atau makhluk lain, kepada kucing, makhluk lain, orang lain asal tidak makhluk goib. Lalu kemudian kita niatkan karena Allah tanpa melanggar syariat. Artinya uangnya uang yang halal. Jadi dikasih ke siapapun boleh selain makhluk goib. Yang penting bukan untuk diri kita. Kalau untuk kita itu namanya tabungan. Kalau untuk orang itu namanya sedekah. Oke. Ustazah, kalau ikut pengajian tapi tidak izin suami ya. Izin suami lah. Oke, kenapa tidak izin? Ustazah, gimana kalau imam tidak mengeraskan Al-Fatihah? Enggak. Secara hukum Al-Fatihah itu dikeraskan di sholat maghrib, Isya dan subuh. Wah, itu nggak bisa ditoleransi. Karena Rasulullah berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti aku sholat. Ya, untuk sedekah subuh untuk anak boleh ya. Oke. Kalau kita pengikut mazhab Syafi'i, tapi kadang-kadang kita ikut Hanafi, tapi karena lebih ringan, itu gimana? Perhatikan, boleh beda kasus, boleh beda mazhab. Contoh dalam hal haid, wanita haid masuk masjid. Ada yang katakan kita ikut Imam Syafi'i, tidak boleh masuk 7 langkah berdosa. Atau katakan kita ikut imam yang lain, boleh masuk asal tidak menetes. Tapi dalam hal bersentuhan wudhu dengan suami, kita pilih Imam Hanafi yang menyatakan tidak batal. Nanti dalam hal berwudhu, kita ikuti Imam Maliki, nggak apa-apa. Beda kejadian, beda mazhab boleh. Tapi satu kejadian tidak boleh berubah-ubah. Contoh, bersentuhan wudhu dengan suami.
Menurut Imam Syafi'i batal, Imam Hanafi tidak batal. Lagi sayang-sayangnya tidak batal. Lagi benci-bencinya batal aja lah. Nah itu yang nggak boleh. Oke. Tapi beda kasus, boleh beda mazhab. Karena negara kita tidak negara mazhab. Jadi kita tidak harus merujuk kepada satu mazhab saja. Banyak orang-orang yang bilang, Indonesia mazhab Syafi'i. Ya tidak. Indonesia bukan negara mazhab. Itu yang mesti teman-teman tahu. Kan banyak tuh teman-temanku yang bilang, yang menurutku nggak pas sih memaksakan satu mazhab kepada jemaah itu kan nggak boleh. Nah jadi Indonesia ini mazhab Syafi'i, enggak. Indonesia itu mayoritas orang memilih mazhab Syafi'i karena yang duluan masuk ke Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Tapi apakah orang Indonesia boleh bermazhab lain? Boleh. Karena negara kita bukan negara bermazhab. Kecuali kalau negara kita adalah negara mazhab. Caranya gimana? Pemerintah yang mengatur. Buku-buku yang ada hanya boleh Syafi'i. Ustadz-ustadz hanya boleh ceramahnya tentang Syafi'i. Pesantren-pesantren semua kitabnya hanya boleh Syafi'i. Tidak boleh masuk kitab lain selain kitab mazhab lain. Nah itu bisa. Ya, tapi negara kita bukan negara mazhab, so feel free aja, bebas aja, boleh pilih yang paling mudah, it's okay, nggak ada masalah. Semoga teman-teman paham soal mazhab ini pelan-pelan, karena gimana pun negara kita bukan negara bermazhab ya. Oke, jadi kalau kita negara mazhab kita harus ikut, dalilnya apa? Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasul dan pemimpin di antara kalian. Jadi karena ada pemimpin maka kita taat. Tapi kan negara kita nggak bermazhab, kitab banyak banget beredar ya kan. Pakai Saidina tidak, bebas aja Mbak. Kalau pergi umroh tidak sama suami bisa nggak? Yang penting tidak seorang diri. Kalau umroh tidak sama suami nggak apa-apa, karena perempuan lain yang ada dalam pesawat itu adalah mahram kita. Sedekah subuh ke Oke, sedekah subuh ke anak boleh tidak? Boleh-boleh saja. Ustazah ngurus orang seyeres, apa ini? Seyeres itu bahasa apa? Ngurus orang seyeres, seyeres yang urus apa ya? Ustazah, oke, tolong jelaskan tentang nafkah. Udah berapa tahun nikah nggak tahu nafkah, aku cubit juga nanti guys. Alamak, Jang ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang sudah setahun nikah, 70 tahun nikah, 20 tahun nikah, 40 tahun nikah. Sini aku jelasin tentang nafkah. Nafkah itu ada dua. Yang pertama adalah nafkah lahir. Yang kedua nafkah batin. Nafkah lahir terdiri dari tiga. Ada sandang, ada pangan, ada papan. Pakaian, tempat tinggal yang layak, dan kemudian pakaian, tempat tinggal yang layak, dan kemudian makanan yang sehat. Itu adalah nafkah lahir. Nggak boleh cuma satu. Istri dikasih makan doang, nggak dibeliin baju. Kayak kucing. Ya, kucingku kasih makan gitu karena nggak butuh baju dia. Ya jangan cuma makan doang. Kasih makan, kasih baju, kasih tempat tinggal yang layak. Ya kecuali nggak mampu itu lain ceritanya. Kemudian selanjutnya adalah nafkah batin. Batin itu bukan cuma berhubungan badan. Teman-teman jangan mikir nafkah batin itu karena gini temanku ada curhat, aku kan udah nafkahin dia Nel lahir batin, kata temanku cowok. Lu yakin nafkahin dia nafkah batin? Iya lo aku nafkahin. Nafkah batin itu kawanku bukan sekedar berhubungan badan, tapi antum itu melindunginya, menghargainya, mendengarkan curhatnya, menjadi tempat yang aman buat dia, itu nafkah batin. Tengah nggak lah kawanku? Oh gitu ya Nel. Lah kalau kamu berhubungan badan dengan dia tapi setelah itu kau hina dia, setelah itu engkau tidak jadi tempat tinggal yang baik buat dia, tidak bisa membuat dia memiliki rasa aman, salah konsep nafkah batinmu. Nah ya kan guys. Nah kalau aku lihat ke situ nanti teman-teman tersinggung, aku lihat ke situ aja, pura-puranya ada kawanku di situ. Ya yang penting paham ya guys. Nah seperti itu. Sudah paham? Nah gitu. Jelaskan tuh ke suaminya nafkah lahir batin itu apa. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Perempuan-perempuan juga jangan menganggap nafkah batin itu cuma berhubungan badan, jauh kemana-mana itu ya. Oke. Ustazah, uang belanja dan nafkah beda ya. Itu juga dia, uang belanja adalah bagian dari nafkah. Sedetil itu.
Ya, uang belanja bagian dari nafkah. Kan tadi nafkah ada 3, nafkah lahir. Ada uang belanja, ada uang beli baju, ada tempat tinggal. Nah, gitu ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Semoga betah belajar di akun ini ya. Ustazah, aku pengen berangkat umroh, coba doa. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Oke. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, oke, karuniakan ziarah ke rumahmu yang agung. Karuniakan kepadaku maksudnya ziarah ke rumahmu yang agung. Ustazah, bolehkah masang foto di rumah? Nggak apa-apa, karena foto itu hasil teknologi. Dia bukan imajinasi. Kullul madaniyah al-ibaha. Segala hasil teknologi hukumnya boleh. Yang penting fotonya tidak membuka aurat dan seterusnya. Oke. Ustazah, tahajud tidak harus 8 rakaat, tidak. Tahajud itu bisa 2 rakaat misalnya, itu bisa ya. Oke. Ustazah, oke, ya Mbak PU-PU ya, lebih seminggu baru memberi nama pada anak bayi, apakah boleh? Boleh. Mamaku ngasih aku nama udah 2 bulan baru dikasih nama. Tapi waktu dikasih nama aku sakit-sakit terus, kan ceritanya begitu. Sakit-sakit terus, sakit gitu guys. Kalau orang dulu kan katanya sakit-sakit itu namanya berat kan guys. Akhirnya pas mau masuk TK, siapa namanya Dipa? Kata guruku ke pamanku, aduh nggak tahu aku namanya. Belum ada nama aku masuk TK guys. Ya, kayak gitulah guys. Nah, akhirnya dapat nama langsung ditulis di TK dan akhirnya itulah namaku sekarang, Nela Luki. Oke. Ustazah, oke ya. Teman-teman sehat selalu ya semuanya di sana ya. Oke. Luki dari mana? Jujur aja, dulu Nela itu bahasa Arab, Luki itu bahasa Inggris. Nela itu nala ya nalu, artinya memperoleh. Luki itu bahasa Inggris, memperoleh keberuntungan. Jadi namaku keren guys, gabungan bahasa Arab, bahasa Inggris, artinya memperoleh keberuntungan. Tapi itu bukan karena tahu artinya, pamanku ngasih aku nama, bukan. Karena waktu itu ada ROKOK Lucky Strike, tahu ya? Lucky Strike. Nah, waktu itu pamanku pakai itu Nela. Nela apa ya? Terus dia jenuh guys, susahnya ngasih nama guys. Akhirnya dibuangnya tuh ROKOK aku tuh di meja. Dilihat ada bacaan Lucky. Nela Lucky aja lah gitu. Baru tahu aku artinya ketika aku di pesantren. Nah, itu kiaiku yang kasih tahu nama aku bagus. Tapi bukan karena dulu mereka tahu ya. Oke. Ustazah, oke, kalau umroh boleh berhubungan badan suami istri, setelah umrohnya boleh. Lakukan dulu mikot, tawaf, sa'i, tahallul, tertib, gas. Boleh, Mbak. Ya, oke, gitu ya. Teman-teman sehat selalu di sana semuanya ya. Oke. Ustazah, oke, ya. Oke, lagi mens gunting kuku, nggak apa-apa. Lagi mens gunting kuku, cukur rambut, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, iya dong Mbak Virgo. Lagi kesel sama suami, nyumpahin berkata kasar tapi dalam hati. Keburukan yang masih di dalam hati tidak jadi dosa. Jadi kalau mau gibah dalam hati aja cuy. Aku tunjukin caranya. Kalau mau sebel dalam hati aja jangan diungkapkan. Dia menjadi berdosa kalau dia diungkapkan ya. Kalau dia tidak diungkapkan dia tidak berdosa. Jadi dosa itu terjadi karena 2 hal. Ada niat, ada tindakan. Kalau tidak niat tapi tindakan kita membuat orang sakit hati, itu bukan dosa. Cuman dia aja yang sakit hati. Tapi kalau kita ada niat tapi tidak jadi, tidak berdosa. Jadi dosa itu terjadi karena 2. Yang pertama adalah karena ada niat dan kemudian ada tindakan. Salah satunya tidak terpenuhi maka dia tidak dosa. Oke, tapi jangan niat jelek terus ya. Oke. Ustazah, oke, siap ya. Uh, Ustazah, oke, siap ya. Kalau lagi haid, ini dari tadi nanya ini. Kalau haid, tapi nggak paham aku pertanyaannya. Hari keempat sudah nggak keluar, apa kita sudah boleh sholat? Sedangkan hari kelima haid lagi. Hari keempat nggak keluar, udah mandi. Hari kelimanya dilihat, kalau dia masih keluar, dilihat dulu. Kalau dia lebih dari 24 jam, itu haid lagi namanya. Kalau kurang dari 24 jam, itu istihadah, nggak masalah. Lanjutkan sholatnya ya.
Oke, Ustazah, oke, benar tidak dosa ya Zah kalau gerundel dalam hati? Tidak jadi dosa. Coba lihat teman semuanya, kita doa dulu bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, nah di sini dingin banget, nggak tahu kenapa nih. Saya hidup dari pagi, udah dimatiin, suasana belum nyaman nih ya. Oke ya, siap Mbak Dasini ya. Oke, siap Mbak Bastoro ya. Oke, iya siap ya. Oke ya, teman-teman semua. Hmm, saya dingin es jalan. Oh iya dong, ya. Siap Mbak Zia Hisma. Lagi masanya aja sih. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, boleh tanya aja sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya di sana ya. Oke, silahkan ya. Aku sehat. Semoga teman-teman sehat juga di sana. Oke, oke, siap. Nah, kita mulai boleh ya. Ustazah, niat puasa nazar. Sengaja aku berpuasa nazar wajib atasku karena Allah. Dan puasa nazar tidak boleh teman-teman batalkan. Kecuali sakit dan darurat ya. Kalau puasa sunnah boleh dibatalkan. Kalau puasa nazar nggak bisa dibatalkan ya. Oke, siap Maluku, mantap ya. Oke ya guys, siap ya Mbak Mardiana ya. Siap Mbak Udin ya. Oke, siap. Sehat-sehat juga ya. Nah, kita lanjut ya. Ustazah, kalau puasa sunnah taubat, nggak ada puasa sunnah taubat. Yang ada sholat sunat taubat yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam ya. Oke, gitu ya. Banyuwangi hadir, mantap ya. Ngecat rambut warna-warni apakah bisa mengurangi nilai ibadah? Ngecat rambut itu nggak boleh karena dia menutupi batang rambut. Kecuali henna yang ada di Mekah ya, dia inai yang masuk ke dalam rambut. Kalau dia adalah kayak cat rambut itu nggak boleh ya teman-teman ya. Oke. Nah permasalahannya bukan mengurangi nilai ibadah. Permasalahannya melakukan itu adalah dosa. Ustazah, mau wakaf mukena doanya apa? Robbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Oke, siap ya. Ustazah, saya juga dingin. Ya, siap ya. Oke, cat rambut herbal nggak boleh, nggak boleh. Yang boleh itu cuma henna. Kenapa tidak harus cebok wudhu? Karena batal wudhu itu karena buang angin. Kenapa batal wudhu? Karena buang angin nggak harus cebok. Ya memang kayak gitu hukumnya. Kenapanya nggak tahu juga sih aku cuy. Ya memang kayak gitu. Nggak usah nanya kenapa. Kenapa orang meninggal pakai kain kapan? Ya nggak ngerti juga guys. Kenapa ruku itu kayak gitu nih. Nah jadi intinya adalah kenapa sholat tuh ada sujudnya. Ada. Oke, kok kayak pertanyaanku ya. Oke, jadi teman-teman kalau mau teman-teman kalau, kentut doang angin yang keluar itu tidak perlu cebok. Tapi kalau keluar ada cairan, itu wajib cebok. Oke, siap ya. Ustazah, ada apa? Ya, ingin bertanya, suami bilang pisah dan akan 3 bulan ke depan, baru ada surat cerai. Apakah pisah? Ya, itu pisah ya. Ngecat kuku gimana? Kalau kutek nggak apa-apa. Yang penting kalau kutek itu harus dihapus ketika teman-teman, mau sholat gitu aja. Pakainya kalau lagi haid aja. Sumbangan untuk Agustan ada pahalanya? Ada. Lagi haid baca Al-Waqiah, zikir pagi, bagus, nggak ada masalah, boleh ya. Ustazah, jadi kalau teman-teman haid, itu yang dilarang cuman sholat, puasa, tawaf, berhubungan badan, dan baca Quran yang full Arab. Nah udah gitu doang. Sementara berzikir, ya kemudian baca doa-doa, zikir pagi petang, baca majmu' syarif, mengulang hafalan, baca fadilah surat pilihan yang ada terjemahan masih dibolehkan. Walaupun banyak yang tegas mengharamkan, padahal boleh ya. Ustazah, oke kita lanjut ya.
mana minta tolong niat sholat duha 4 rakaat. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya guys, aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Ustazah, telanjur warnai rambut gak apa-apa, yang penting nanti jangan diulang lagi ya. Ustazah, oke siap ya, sudah aman dah. Saya mau ngecat rambut warna coklat. Cat rambut itu nggak boleh. Itu merubah takdir mubram. Merubah takdir yang telah Allah ciptakan. Kenapa boleh pakai lipstick? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai bedak? Karena bisa dihapus. Kenapa boleh pakai maskara, blush, eyeliner, eyeshadow? Karena bisa dihapus. Walaupun tidak boleh berlebihan. Kenapa tidak boleh ngecat rambut? Karena habisnya lama. Kenapa nggak boleh tanam sebenang, tanam alis, alis, sulam bibir, behel, rebonding, smoothing? Karena kembalinya lama. Oke. Sholat maghrib baca yasin tapi sudah batal wudu apa boleh? Yang penting jangan di Quran yang full Arab. Kalau Qurannya full Arab itu harus berwudu. Tapi kalau bercampur dengan bahasa Indonesia nggak wudu nggak apa-apa, sunnah saja. Oke, gitu ya guys. Ustazah lagi haid pergi ziarah kubur nggak ada masalah. Apa boleh pakai gigi palsu? Kalau gigi palsu boleh, karena dia itu doruriyah, alasannya kesehatan. Bulu mata palsu harus dia cabut ketika pengen ngambil wudhu. Oke, boleh nggak puasa di Maulid Nabi? Nggak boleh. Puasa di hari Maulid Nabi nggak ada. Kecuali kalau kebetulan hari Kamis ya puasa Senin dan Kamis. Bajunya kok bagus-bagus, beli di mana? Di mana ya? Kebetulan aku nggak fokus, ngurus baju ya guys, jadi nggak terlalu tahu di mana. Macam, ada yang mikirin. Nah kayak gitu guys. Nanti, "Ini oke Ustazah?" "Oke." "Ini suka Ustazah?" "Suka." Ya. "Tapi di mana, dibeli?" Aku nggak terlalu, sem sempet scroll-scroll itu nggak sempet guys, nanti aku tanya. Oke, gitu ya guys. Nah, jadi ada yang mikirin kayak gitu loh guys ya. Nah, gitu ya. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke. Tapi yang milih ustazah, yang milih-milih nggak aku, yang milih-milih baju nggak aku, cuman direkomendasiin. Nah, nanti oke kata aku, ya sudah. Nanti aku beli seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ya. Ustazah, niat witir 1 rakaat dan 2 rakaat dalam bahasa Arab. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunat witir. 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, boleh nggak doa kunut di luar sholat subuh? Tidak ada. Kunut itu hanya di sholat subuh dan sholat witir saja. Oke. Ustazah, kalau zakat mal berapa berupa sembako bagus, nggak ada masalah. Bleaching, bleaching apa nih? Bleaching, bleaching tuh kulit ya? Bleaching nggak apa-apa. Kan ngangkat sel kulit mati kan? Atau bleaching gigi, gigi veneer ya. Oke, bleaching nggak masalah sih guys. Oke, ya. Tapi jangan sering-sering nanti tipis kulitnya. Oh gigi, bleaching sama veneer beda ya? Bleaching itu kok aku pula yang kepo, ya gitulah guys. Pakai skincare boleh nggak? Pakai skincare harus, kok harus? Pakai guys skincare ya, pakai SPF minimal ya, supaya kulitnya nggak kena matahari. Pakai, bleaching rambut. Aduh aku cari tahu dulu faktanya ya. Oke, nggak pernah aku tahu soal itu. Aku cari dahulu faktanya, nanti kalau boleh, boleh. Nah, ini ada pula putihin gigi, bleaching juga badan, sama-sama nggak tahu ya kita semua kecuali yang nanya. Aku tanya bleaching itu apa, ada yang bilang badan, ada yang bilang gigi, ada yang bilang rambut. Nggak ada yang tahu kita semua. Beda generasi dengan yang nanya. Nggak cuman aku pun yang nggak tahu lemah. Teman yang betul ini aku tengok. Oke, Ustazah, sholat witir 3 rakaat. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena karena Allah ya.
Ustazah, niat bahasa Arab sholat apa? Niat bahasa Arab semuanya udah lengkap loh di video. Nah, gitu ya. Kalau mau niat bahasa Arab, lihat video biar sekalian bisa ngafal. Kalau di sini kan lewat-lewat doang namanya live ya. Ustazah, oke siap ya. Oke. Apakah Allah membenci orang yang belum menikah? Oh ya tidak ya. Jadi begini. Nikah itu banyak hukumnya. Coba fokus. Yang pertama, nikah itu wajib kalau sudah mampu menikah, udah siap, dan kalau tidak menikah, dia akan berzina dan tidak sanggup menahan nafsu syahwatnya, wajib nikah. Orang kayak gitu yang wajib nikah, guys, ya. Kemudian yang kedua, nikah itu bisa jadi sunnah jika dia sudah mampu untuk menikah secara mental, tapi dia itu bisa menahan syahwatnya. Yaitu hukumnya sunnah saja, nggak wajib-wajib banget. Yang ketiga adalah makruh menikah, yaitu bagi orang yang tidak bisa menahan syahwat tapi belum mampu menikah. Misalnya laki-laki dia belum bekerja, maka dia makruh menikah. Karena dia nanti jadi nggak nafkahin istri. Maka dia cukup dengan berpuasa dan berolahraga menahan syahwatnya. Nanti boleh dia cari kerja dulu. Kemudian ada lagi haram menikah, yaitu orang yang punya sakit. Itu Mbak. Jadi, kalau nggak menikah boleh, tergantung Mbak. Kalau Mbak tidak berzina aman, yang berdosa itu berzinanya, bukan tidak menikahnya, gitu. Oke. Ustazah, oke siap ya. Kalau puasa kelahiran anak di bulan Maulid, puasa kelahiran anak juga tidak masyhur Mbak. Oke, kalau keliengan sholat duduk atau baring boleh nggak? Boleh. Baru 2 rakaat gitu kan ya. Oke ya, nah jadi baru 2 rakaat, Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah, keliengan. Langsung sholat duduk boleh, selagi masih sadar. Ustazah, oke sebentar ya, kalau tidak hafal doa kunut, tidak usah kunut. Kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak kunut tidak ada masalah ya. Oke ya. Kalau tidak kunut tidak ada masalah. Oke ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, boleh tidak Ustazah, sama nggak hukum baca Al-Quran di HP sama baca Quran di Al-Quran? Baca Quran di HP dengan baca Quran, di Al-Quran itu hukumnya apa? Di HP sama sih per hurufnya, cuman aku nggak nyaranin teman-teman baca Quran di, HP kecuali haid ya. Kalau kirim doa ke orang tua nggak boleh, boleh nggak namanya disebut ibu sekalian? Boleh, nggak jadi masalah. Buka briling nggak ada masalah, itu kan bagian dari usaha ya. Oke, kelebihan daripada pembayaran mereka beli listrik, transfer, itu kan ujroh, itu adalah, upah ya. Oke. Oke, Ustazah, temanku non-muslim, dia pinjam sendok buat makan BABI dan dia cuci pakai spons. Kasih aja sendok itu ke dia, ikhlaskan saja. Lagi sholat kaki nampak karena mukena sah nggak? Sholat, kakinya nampak-nampak, lututnya ngintip-ngintip, sholat, rambutnya rusuh, sholat, mukenanya miring-miring, sholat, kemudian sejadahnya terbalik-balik, terus sarungnya melorot-lorot, ya itu semua kalau tidak sengaja tidak membatalkan sholat ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, lipstik yang Ustazah pakai, alamak lipstik pula. Lipstik yang aku pakai Button Craft ya. Oke. Ustazah, oke. Gitu ya guys ya. Ustazah, oke, puasa sunnah Daud dengan sunnah-sunnah lain apa pahalanya keikut? Puasa Daud itu udah paling bagus di antara puasa sunnah lain. Jadi kalau teman-teman mau puasa, puasa Daud jauh lebih utama. Oke, gitu ya guys, guys ya. Oke. Oke, kita lanjut ya.
Jadi ahabbus siyama siyama indallah siyamad Daud. Puasa yang paling Allah cintai itu adalah puasa Daud. Ustazah, oke, bacaan Al-Fatihah diulang-ulang waktu sholat tidak boleh. Ada dalil asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Ya, jadi abaikan. Tidak boleh sholatnya diulang-ulang, Al-Fatihahnya diulang-ulang, wudhunya diulang-ulang karena teman-teman misalnya nggak apa namanya tuh nggak yakin gitu nggak boleh ya misalnya habis ngambil wudhu aduh oke tadi udah basuh kepala nggak ya diulang itu nggak boleh abaikan ya asyakku ba'dal fi'li la yu'athir keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Ustazah, oke, kalau jual tanah waris uangnya yang baik itu harus dibeli apa? Nggak ada Islam mengatur itu. Mau Mbak beli apapun boleh, nggak ada masalah. Ustazah, kalau baca Al-Muluk apa bisa juga menyelamatkan kita dari siksa kubur? Fadilah Al-Muluk itu memang menyelamatkan dari siksa kubur. Memang itulah fadilah Al-Muluk. Ya, nama lain surat Al-Muluk adalah Al-Mani'ah, yaitu apa namanya menghalangi kita dari siksa kubur dan api neraka. Oke, oke, siap ya. Oke, siap Kak Fitri. Oke, siap ya. Ustazah, oke ya. Buat anak di hari-hari puasa hari lahir anak aku nggak nganjurin. Ya, pergilah ke puasa-puasa yang lebih masyhur ya, guys. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, gimana suami istri nggak punya keturunan di akhirat nanti? Bisa cari kebaikan yang lain kok, teman-teman ya. Kebaikan yang lain kan ada, teman-teman ya. Nggak cuma anak ya. Anak pun nggak cuma jadi baik, bisa juga jadi buruk, bisa masukkan kita ke neraka juga. Kalau kita tidak amanah ya. Oke, iya. Oke, sebentar ya, kita lanjut ya, teman-teman ya. Ustazah, oke ya, siap ya. Oke, lagi haid surat Yasin di waktu lagi haid baca surat Yasin di waktu apa nih? Oke, sebentar ya, sebentar ya guys, maaf ya. Ustazah, gimana kalau perempuan mengambil wudhu pakai sekamban tuala boleh nggak? Apa itu sekamban tuala? Aduh, sekamban tuala itu bahasa apa, Mbak? Kalau baca Al-Muluk pagi apa bisa? Jadi fadilah daripada Al-Muluk itu adalah dibaca, fadilah daripada Al-Muluk itu adalah dibaca saat teman-teman dalam kondisi mau tidur ya. Oke. Mau tidur ya, guys. Baca Al-Muluk itu mau tidur ya, teman-teman ya. Jadi baca Al-Muluk itu mau tidur ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Ustazah, tuala handuk mungkin. Oh, handuk ya, teman-teman. Siap. Jadi pakai wudhu pakai handuk itu nggak jadi masalah ya. Kalau lupa, oke, tuala itu handuk. Oh, gitu ya. Oke. Apakah sebelum sholat taubat kita harus mandi taubat terlebih dahulu? Tidak. Ya, tidak harus mandi taubat ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Kita lanjut ya. Kenapa suami sering batal dapat pekerjaan padahal udah ikhtiar? Ambil hikmahnya, bisa jadi itu yang tidak tepat buat dia. Oke, bisa jadi itu tidak pas buat dia ya. Kita lanjut ya. Ustazah, sholat witir pakai doa kunut ya. Witir itu nggak pakai kunut nggak ada masalah. Sama dengan sholat subuh. Nggak kunut nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tapi tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Ya, jadi kalau nggak pakai kunut tidak ada masalah. Kita lanjut ya guys. Ustazah, oke siap ya. Fadilah surat Al-Waqiah apa? Al-Waqiah itu dibaca di habis subuh melindungi kita dari kemiskinan. Coba fokus aku mau jelaskan fadilah daripada surat pilihan ya. Oke, coba fokus ya teman-teman ya. Aku coba.
Al-Waqiah dibaca di habis subuh, yaitu melindungi kita dari kemiskinan. Yang kedua, Al-Waqiah dibaca di malam hari sebelum tidur, melindungi kita dari siksa kubur. Selanjutnya adalah Al-Kahfi, dibaca di hari Jumat dari Jumat satu ke Jumat lainnya. Kemudian Ar-Rahman dibaca habis zuhur ya, melindungi kita daripada kegalauan hati gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya guys, sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana. Ustazah, apakah sholat awabin harus 6 rakaat? Tidak, 2 rakaat bisa. Oke, gitu ya guys. 2 rakaat bisa ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Ustazah, oke. Sebentar ya, teman-teman. Ustazah sholat witir 2 rakaat apa 1 rakaat? Sholat witir itu 1 rakaat saja bisa. Kalau 2 rakaat jangan ya. Oke, gitu ya guys ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, sudah aku lanjut ya guys. Ustazah, jika istri sholat, suami bilang soalim, itu gimana? Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa dihina. Yang penting kita baik di mata Allah. Yang paling penting adalah bukan bagaimana kita itu baik di mata manusia, yang penting di mata Allah sudah. Mungkin dia lagi emosi aja, ya. Aku dibilang soalim nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa aku soalim dibanding engkau soal neraka. Nggak kayak gitu, waktu aku muda dulu aku gitu loh guys. Dulu kan waktu aku muda aku masih nakal-nakal gitu kan guys. Soalim, lu sok neraka. Kayak gitu. Lu sok alim, lah lu sok dosa. Dosa aja sok. Kayak gitu dulu. Tapi dulu tidak untuk ditiru ya adegan itu ya guys. Dulu guys, waktu masih kecil-kecil kelas atau MTS gitu. Kan kalau ketemu orang tuh udah cium tangan kayak gitu kan guys. Terus teman-temanku di SMP kan, wih sok alim, sok dosa. Kayak gitu dulu. Sekarang udah nggak boleh. Yuk kita lanjut ya. Nah kita lah. Jadi udah aku berantemnya pada masanya guys. Nah kayak gitu ya. Kita lanjut ya guys. Oke. Ustazah Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman itu dibaca di habis zuhur. Tujuannya adalah melindungi kita dari yang namanya dari kegalauan hati. Oke, gitu ya. Ustazah, oke udah lewat masanya. Reman juga ya Zah. Oh, kalau sholat diulang nggak sah ya sholatnya. Jangan sholat diulang. Karena khawatirnya ada was-was di sana. Was-was itu adalah godaan setan. Misalnya nih udah ngambil wudhu nih. Waduh tadi udah basuh muka nggak ya? Udah basuh muka nggak ya? Ulang lagi, jangan. Tadi udah basuh kepala nggak ya? Ulang lagi, jangan. Aduh sholatnya tadi sah nggak ya? Ulang lagi, jangan. Aduh Al-Fatihahnya udah tepat nggak ya? Ulang lagi, jangan diulang. Itu ada kaidahnya kok. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan ya. Oke, gitu ya guys. Oke. Saya sering sholat, sebentar. Saya sering sholat. Bentar ya. Kelewatan, Mbak. Tapi ada sisa makanan nempel di lidah. Apa harus ditelan? Jadi gini, menelan sisa makanan, menelan darah gusi, menelan dahak ya, kemudian menelan dahak, menelan sisa makanan, menelan darah gusi ya, itu status hukumnya adalah tidak ada masalah, tidak membatalkan sholat ya. Apa bedanya mandi junub dengan mandi wajib? Jadi mandi wajib itu terbagi. Mandi wajib itu dibagi. Yang pertama mandi junub, mandi haid, mandi nifas. Nah itu semuanya mandi wajib. Jadi si junub ini adalah anaknya dari si wajib. Gitulah istilahnya biar gampang ya. Oke gitu ya guys, biar gampang ya. Oke. Oke ya, kita lanjut ya. Ustazah, oke. Subuh sampai jam berapa? Subuh itu sampai cahaya matahari ada di atas langit.
Ustazah, oke. Apakah rumah membawa rezeki? Rumah yang ada diiringi ayat Al-Quran, dibaca Al-Quran, orang sholat di dalam, ya itu membawa rezeki ya. Bentar ya guys, aku minum dulu ya. Ustazah, kalau sholat qobliyah dan ba'diyah tanpa baca surat setelah Al-Fatihah enggak apa-apa. Jadi gini, setelah Al-Fatihah itu ada surat Al-Quran atau ayat-ayat pendek. Ayat-ayat pendek itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Baik pada sholat fardu maupun pada sholat sunnah. Itu semua tidak wajib pada semua jenis sholat ya. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Itu semua tidak wajib ya teman-teman ya. Kalau sholat rokaat kedua lupa tahiyat awal, rokaat ketiga tahiyat awal. Berarti teman-teman usahakan untuk melakukan upaya seperti sujud sahwi ya. Sedekah subuh boleh nggak kita kasih makan untuk kucing-kucing? Bagus, bagus banget ya. Ustazah, kayak gitu ya. Jadi kapan saat melakukan mandi wajib dan kapan saat mandi junub? Hah? Kapan saat mandi wajib? Kapan saat mandi junub? Kalau Mbak sedang dalam kondisi berhubungan badan, lalu setelah itu Mbak mandi, maka namanya ada dua itu. Itu juga mandi junub, itu juga mandi wajib. Barangnya sama, mereknya doang yang berbeda guys. Ya, niatnya gimana? Ya bebas. Sengaja aku mandi junub, wajib atasku mensucikan diriku dari hadas besar karena Allah. Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar karena Allah. Sama saja. Kapan mandi junub, kapan mandi wajib, yaitu kapan-kapan. Salah sih. Habis pertanyaannya muter-muter, guys. Bukan kapan-kapan, guys. Maksudnya kayak gitu. Habis teman-teman junub, itu kan mandi. Namanya mandi junub. Mandi junub itu hukumnya wajib. Nah, gini aja. Sengaja aku mandi junub mensucikan diriku dari hadas besar wajib atasku karena Allah. Biar adil, guys. Itu sama aja. Boleh aja ya. Kayak gitu ya. Ustazah, oke siap ya guys. Ya, kita lanjut ya. Sah nggak sahur jam 4.30 ya. Intinya sahur itu adalah sebelum azan subuh. Nah, jamnya kan berbeda-beda tuh setiap daerah tuh ya. Oke. Niat mandi haid bareng mandi junub. Mandi wajib aja lah niatnya biar gampang ya. Oke. Ustazah, doa setelah sholat apa ya? Pakai istighfar, zikir, sholawat, doa, bebas aja. Oke, kalau sholat isya batasnya jam berapa? Azan subuh ya. Oke. Ustazah, apa Ustazah, apa ada rebu wekasan? Itu budaya Jawa. Oke, itu budaya Jawa. Dalam sholat Al-Fatihah langsung bismillah aja boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya. Kalau mandi keramas biasa tiap hari apa disebut mandi wajib? Oh tidak Mbak, mandi. Jadi Mbak fokus guys, kumpul sini guys. Kita duduk tegakkan dulu perkara mandi nih guys. Kayaknya harus jelas nih definisi mandi. Fokus sini, mandi ya biar nanti malam mandi ya. Fokus ini, baik-baik duduk. Mandi itu ada 3 hukum. Mandi ya, ndak ada akun yang membahas mandi kecuali akun ini guys. Mandi itu ada 3 hukum. Yang pertama hukumnya wajib. Yang kedua mandi itu hukumnya sunnah. Yang ketiga mandi itu hukumnya mubah. Mubah itu tidak berpahala, tidak berdosa, biasa aja gitu ya. Fokus. Yang pertama adalah mandi wajib. Kapan mandi wajib? Saat junub, saat habis haid, saat habis nifas. Wajib hukumnya. Namanya mandi wajib juga, boleh. Bebas. Mau niat sengaja aku mandi wajib boleh, sengaja aku junub boleh. Oke, ini wajib. Yang kedua ada mandi sunnah. Hukumnya sunnah. Kapan itu? Mandi saat Idul Fitri, mandi saat Idul Adha, mandi sunnah di hari Jumat.
Nah, mandi mandi mandi. Nah, itu. Yang kedua, ada mandi yang hukumnya mubah. Ya, mandi-mandi yang tadi pagi lah. Teman-teman terakhir mandi kapan? 2 hari yang lalu kan? Nah, mandi yang 2 hari yang lalu, mandi yang tadi pagi, mandi yang tadi siang, mandi yang sore tadi, itu mandinya biasa aja, mandi mubah. Walaupun keramas, dia tidak mandi wajib namanya. Yang mandi wajib itu kalau yang pertama tadi saja. Ya, kalau dia junub, nifas, atau wiladah ya. Nah, gitu ya guys. Mantap. Nah, semoga paham ya. Kita lanjut. Ustazah, oke. Kalau punya waktu luang, zikir apa yang dibaca? Zikir yang paling afdol itu sebenarnya afdol zikrillah ilaha illallah. Afdolnya zikir itu la ilaha illallah. Nah, terus kalau teman-teman mau zikir yang lain, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi ya. Oke. Oke, Ustazah alhamdulillah sudah nggak hemat suara. Oh iya juga ya, lupa aku. Tadi kan aku pengen menghemat suara ya. Oke. Wiladah itu mandi kecilin lagi. Shh. Wiladah itu adalah mandi saat teman-teman habis melahirkan ya. Ustazah, ciri-ciri orang soleh itu apa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kayaknya itu jawaban yang paling gampang deh. Oke. Ustazah, oke. Kak mandi wajib apa telinganya harus dimasukin air? Enggak, Mbak, enggak ya. Cara mandi wajib tuh gini aja. Sengaja aku mandi wajib. Mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Ya, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah gitu aja. Nggak usah masukkan air ke telinga ya, Mbak. Nanti budek ya. Oke. Oke ya guys ya. Ustazah, bolehkah mandi wajib pakai shower? Boleh. Ini shower. Ini sahurnya di atas, sengaja aku mandi junub, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ini sahurnya, sahurnya di atas sampai ke bawah. Nanti kanannya, nah gitu ya. Oke. Bukan Ustazah lucu, bukan aku yang lucu, pertanyaan teman-teman tuh yang lucu. Oke, gitu ya guys, ya Allah. Ini belajar agama atau nongkrong kita nih guys. Serasa nongkrong aku guys. Ya tinggal kopi aja nih yang belum nih. Oke. Jadi boleh saja. Ya tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Nah, jadi kalau dia pakai shower gimana? Kan nggak perlu tumpah. Nah, mungkin dia gitu guys. Ya udah, biarkan showernya turun, terus kanannya begini, kirinya begini. Waduh, pecah jam aku jadinya guys. Diem kamu. Ya, Ustazah. Oke ya, oke kita lanjut ya. Kalau zikir kalau zikir kentut boleh lanjut, boleh. Zikir nggak harus berwudu ya, nggak harus berwudu ya. Siap Mbak Indra, kok Mbak caranya kok gitu ya. Ustazah, oke siap ya. Nah, kalau setelah sholat berdoa kentut nggak apa-apa. Jadi gini, dari perkara mandi ke perkara kentut, ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting teman-teman dapat salam ke kanan saja. Oke, nah salam ke kanan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Nah, udah yang ke kiri itu nggak wajib. Nah, boleh doa, boleh berzikir. Tapi kalau assalamualaikum, tut, ulang lagi dari awal. Jadi letakkan si tut itu pada tempatnya. Yang penting salam ke kanan dapat, ke kiri nggak wajib.
Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Iya Mama ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke gitu ya guys ya. Jadi setellah kentut itu sesuai dengan alarmnya ya. Pokoknya intinya salam ke kanan. Salam ke kiri itu nggak wajib lagi ya guys. Nah intinya salam ke kanan, salam ke kiri itu nggak wajib lagi. Assalam tut, wah, ulang lagi dari awal. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah itu boleh ya. Kentut nggak masalah. Ustazah, kalau niat udah mau selesai, apa boleh niat di akhir mandi? Nggak apa-apa. Lupa baca bismillah saya gimana sering. Jadi kalau teman-teman lagi makan lupa baca bismillah, bismillah awaluhu wa akhiruhu. Bismillah, oke, awaluhu wa akhiruhu ya. Iya Mbak Una ya. Oke, bismillah awaluhu wa akhiruhu. Nahan kentut saat sholat batal nggak Ustazah? Menahan kentut dalam sholat itu tidak membatalkan, cuman Allah tidak suka. Dia cuman makruh saja. Dia cuma makruh, dia nggak sampai batal. Nah, jadi kentut itu bagusnya dilepaskan, sementara nguap itu ditahan. Jadi menguap di dalam sholat itu makruh. Kalau bisa ya ditahan ya. Oke, gitu ya guys. Kalau kunut nggak hafal kunut nggak ada masalah. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Oke. Sudah dari tadi nunggu madu untuk lutut, ngantuk. Orang lagi ngomong kentut, dia ngantuk sendiri.